Ya, terkait dengan megatrust, megatrust itu adalah sebenarnya zona subduksi yang ada di lautan di sebelah barat Pulau Sumatera yang memanjang cukup jauh sebenarnya ya. Kalau terkait dengan Sumatera sendiri mungkin dari dari daerah Lampung, kemudian atau Selat Sunda sampai ke Andaman sana, itu adalah zona megatrust. Jadi di zona megatrust ini terjadi proses atau peristiwa subduksi. Subduksi itu maksudnya adalah ada dua lempeng bumi, yaitu lempeng benua sama lempeng samudra yang saling bertumbukan, bertabakan. Jadi si lempeng samudra ini berat sehingga dia ke bawah, kemudian lempeng benua Eurasia ini dia ringan, dia naik ke atas. Nah, dalam pertumbukan itu ada masa-masa tertentu bisa merilis energi, mengeluarkan energi karena dia ada tekanan tertentu atau stres dan strainnya, sehingga bisa menimbulkan gempa. Kalau dia akumulasi energinya, strain itu kecil, sehingga bisa menghasilkan gempa yang kecil, tapi dalam akumulasi energi yang besar dia bisa menghasilkan gempa yang besar. Sebagai contoh mungkin gempa yang terjadi pada 2004, Desember 2004 itu termasuk yang paling besar. Dan selain berpotensi gempa besar di tempat tersebut, dampaknya dengan masyarakat adalah yang lain adalah karena terjadi gempa di daerah megatrust atau zona subduksi tadi, sehingga bisa menyebabkan terjadi tsunami pada kondisi tertentu. Kalau kita lihat dari perulangan kegempaan sebenarnya cukup bervariasi tergantung dari besar kecilnya gitu ya, dari 5 sampai 100 tahun kalau kita lihat dari kajian peningkatan B-value dari perhitungan tertentu itu bisa ada 5 sampai lebih dari 100 tahun seperti itu. Tetapi kan naturalnya gempa itu kan yang besar-besar itu terjadi jarang, yang kecil-kecil itu terjadi banyak. Jadi itu sunatullahnya seperti itu. Jadi yang gempa kecil itu banyak terjadi, bahkan hampir setiap hari atau setiap hari. Kemudian yang besar-besar ini mungkin dalam periode-periode yang cukup lama. Ya, Pak. Sebenarnya ya pergerakan lempeng yang terjadi di zona subduksi itu kan secara terus-menerus tidak berhenti gitu ya. Otomatis dalam aktivitas tektonik tersebut pasti dia ada bagian-bagian atau bagian-bagian tertentu di megatrust tadi yang misal mengakumulasi energi, kemudian ada bagian-bagian lain yang terlepaskan energinya gitu ya. Kemudian di sepanjang megatrust tersebut dia nanti akan terjadi perulangan-perulangan tadi, maka ada daerah-daerah yang aktif sudah menghasilkan gempa, nanti ada bagian-bagian yang masih gap, masih kosong, belum menghasilkan gempa. Nah, di tempat-tempat yang sudah menghasilkan gempa, maka dia perlu waktu untuk menghasilkan gempa yang berikutnya. Tapi di daerah-daerah gap ini yang berpotensi akan terjadi gempa yang akan segera ataupun paling tidak dalam waktu dekat seperti itu. Kalau secara kasat mata tidak bisa ya, tidak bisa. Tapi kalau secara penelitian yang mendalam kita bisa tahu bagian-bagian mana yang akan menjadi target gempa berikutnya seperti itu. Tetapi kalau secara alami saja, kalau di bagian itu sudah pernah terjadi, berarti dia akan lebih lama lagi terjadi. Di bagian-bagian yang belum terjadi, berarti akan terjadi. Mungkin di situ. Kalau kita mungkin melihat sejarah kegempaan di suatu daerah, yang daerahnya sering terjadi gempa-gempa, maka kalau daerah itu sudah lama tidak terjadi gempa, berarti akan berpotensi seperti itu. Kita lihat dulu dampaknya dengan di mana posisi
lokasi peristiwa gempanya, kejadian gempanya. Kalau dia berada di daratan, maka itu kan berhubungan langsung dengan pemukiman penduduk ya. Jadi kecil sekalipun gempanya bisa menyebabkan kerusakan pemukiman, infrastruktur, struktur, kemudian juga terhadap korban jiwa sekalipun. Tapi kalau gempanya berada di dasar samudra sana, yaitu di megatrust yang kita bincangkan, maka jika dia sangat besar, mungkin kita bisa berdampak dengan guncangan tersebut terhadap kerusakan bangunan dan lain-lain. Tetapi dalam kapasitas tertentu juga, karena dia megatrust itu adalah di zona subduksi itu terjadi penurunan blok, sesudah terjadi gempa, maka akan menyebabkan pergerakan air laut ya, sehingga itu yang menyebabkan tsunami. Nah, tsunami ini adalah dampak lain. Kalau satu sisi kita bilang dampak sekunder dari gempa tadi, tapi sebenarnya tsunami dianggap juga sebuah bencana primer sendiri. Gitu. Jadi dampak untuk gempa megatrust jadi ada dua. Selain guncangan yang terjadi atau kerusakan infrastruktur dan struktur akibat dari guncangan gempa, kemudian juga bisa kerusakan akibat dari aliran air dari tsunami kalau dia berpotensi tsunami. Ini berpotensi besar menimbulkan tsunami, Pak? Iya, dalam dia nanti ada kajian-kajian tertentu, misal di atas skala 7 dia bisa berpotensi seperti itu, tapi itu tidak mutlak seperti itu. Jadi tergantung bagaimana fisik atau geometri dari tempat kejadiannya, gitu. Bisa menimbulkan tsunami atau tidak. Sebenarnya tidak mesti harus dengan megatrust, karena memang orang di Pulau Sumatera ini atau di Aceh ini dia hidup selalu dengan gempa, secara otomatis juga harus siap dengan ancaman-ancaman yang terjadi dari gempa tadi gitu. Nah, berarti hal yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat, bagaimana cara membangun bangunan yang kokoh sehingga tahan dengan gempa, kemudian bagaimana cara mengevakuasi diri dari kejadian gempa, kemudian juga bagaimana mentransfer pengetahuan tersebut kepada orang di sekeliling atau kepada masyarakat. Kalau kita sudah paham, sebenarnya tidak akan ada korban gitu ya, ataupun kalaupun ada korban minim. Sebenarnya yang membunuh itu bukan gempanya, tapi yang membunuh itu adalah struktur yang kita bangun, bangunan yang kita bangun, infrastruktur yang kita bangun, itu yang biasanya runtuh menyebabkan kita menjadi korban seperti itu. Nah, berarti kan antisipasinya itu sebagian besar ada di masyarakat sendiri. Bagaimana mengedukasi sendiri sehingga bersama-sama dengan pemerintah bisa meminimalkan risiko bencana daripada ancaman gempa tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.